Ayo Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Direktur, Bapak Ibu Kasih, seluruh Indonesia, terutama yang pada pagi hari ini sudah mendapatkan undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu. Kemudian yang kedua, mohon maaf pada hari Minggu dan masih dalam suasana perayaan Hari Natal, sekaligus kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang merayakan. Mudah-mudahan kesejahteraan, kedamaian melingkupi kita semua. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini kita melakukan pertemuan dan sudah hadir Bapak Direktur, Bapak Dr. Santo, dan juga teman-teman yang lain, dan juga sudah hadir dari tim data informasi Dapodik, Pak Ciptian, tim data informasi Dapodik terutama terkait BOP, Pak Ciptian dari Sekjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, yang nanti akan memberikan penjelasan secara teknis terkait dengan bagaimana mekanisme BOP Salur. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak sekalian, acara kita pada hari ini tidak panjang. Yang pertama, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pengarahan dari Bapak Direktur PMPK, Bapak Dr. Santo, terkait dengan percepatan mekanisme BOP Salur. Kemudian nanti yang kedua, penjelasan dari Pak Ciptian terkait dengan berbagai hal secara teknis mengenai BOP Salur, dan kita lanjutkan diskusi Bapak Ibu sekalian, tanya jawab. Nanti ada Pak Ciptian, kemudian ada Pak Hamzah, Mas Danang, dan saya sendiri nanti bisa kita diskusi Bapak Ibu sekalian. Sudah hadir, terima kasih Pak Tupu. Terima kasih Bapak Ketua Umum DPP FKPKBM sudah hadir dan sudah mendorong. Kita sudah minta bantuan kepada Pak Tupu agar kabupaten kota yang masih rendah pengajuan dan verbalnya untuk bisa kita dorong. Nah, kita dengarkan bersama Bapak Ibu sekalian pengarahan dari Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kementerian Kemristek, Kementerian Riset, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepada Bapak Dr. Santo, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Fauzi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang pada saat ini sempat hadir. Yang kami hormati para pengurus BKBM yang sempat hadir, dan narasumber dari Dirjen PAUD Dasmen, serta teman-teman tim kesetaraan di Direktorat PMPK. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka percepatan untuk aktivasi rekening BOP Salur tahun 2022. Bapak sekalian, saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Natal kepada teman-teman yang merayakan, dan nanti sebentar lagi kita akan merayakan Tahun Baru. Pada seluruh peserta, seluruh yang hadir pada saat ini kami ucapkan selamat Tahun Baru. Semoga di tahun 2022 nanti kita semakin baik dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan anak usia dini, dan sebagainya. Semua menjadi lebih baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa
tatap maya ya dalam rangka sosialisasi atau percepatan rekening untuk BUP Salur 2022. Yang saya hormati teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui bahwa BUP Salur kita awalnya ya tahun-tahun 2020-2021 melalui dari RKUN ke RKUD, rekening negara menjadi rekening daerah baru kesatuan pendidikan. Dan ini ternyata banyak mengalami hambatan, banyak mengalami kendala, sehingga teman-teman di satuan pendidikan itu menerima dana BUP itu di akhir Juni, bahkan ada di semester kedua tahun berjalan. Ini sangat-sangat menyulitkan bagi teman-teman untuk melakukan pembiayaan di pendidikan kesetaraan. Nah, pada belajar dari itu, kita pada tahun 2022 nanti rencananya BUP akan salur langsung ke satuan pendidikan. Nah, untuk salur langsung ini memang kita harus meyakini bahwa rekening-rekening itu aktif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Keuangan melakukan perubahan rekening setiap lembaga dengan memasukkan kode NPSN, ya, baik di satuan pendidikan formal, di PAUD, di pendidikan kesetaraan, semua harus menyantumkan NPSN-nya di depan sebelum nama lembaga, agar ini lebih semua standar rekeningnya. Adapun banknya itu tergantung dari daerah masing-masing. Bisa pakai bank nasional, bisa pakai bank daerah, tergantung dari kebijakan di daerah. Tetapi nomor rekeningnya harus selaras ya sama seluruh Indonesia, sehingga kita lebih mudah untuk menyalurkan. Kemudian ini bos salur langsung ini kita ingin memangkas ya proses birokrasi penyaluran BOS dan BOP di tingkat daerah. Jadi seringkali karena kesibukan, karena kepentingan, itu BOP itu atau BOS itu sangat terlambat sampai di satuan pendidikan. Padahal biaya satuan pendidikan itu kan mulai Januari, Februari, tapi kebanyakan salur di bulan Mei, Juni akan lebih menyulitkan. Nah, kemudian tujuan kita juga mempercepat penerimaan dana BOS dan BOP ini ke tingkat satuan pendidikan. Jadi harapannya nanti bulan Januari atau Februari itu sudah tertransfer ke rekening satuan pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan hanya memperoleh tembusan bahwa ini sudah ditransfer, yang memastikan bahwa ini sudah diterima di satuan pendidikan. Tidak lagi seperti kemarin mengusulkan ke RKUD dan sebagainya, yang memerlukan proses yang cukup lama. Kemudian dengan salur langsung ini ya kita tingkatkan akuntabilitas penyaluran. Jadi data ini harus didukung dengan data yang baik, yang valid di tingkat satuan pendidikan, maka berapa besarannya itu nanti tergantung dari data yang valid pada saat pengambilan data. Itu yang menjadi kita. Sebagaimana gini ya, rekening satuan pendidikan yang tidak valid tadi menjadi kendala utama ya terhadap
penyaluran. Di tahun 2020 itu cukup besar ya yang gagal. Tahun 2021 sudah mending ya, lebih baik. Nah, harapannya di tahun 2022 itu tidak ada lagi gagal salur dengan standarisasi rekening yang diharapkan tidak ada lagi retur, tidak ada lagi gagal salur dan sebagainya. Sehingga pada bulan Februari maksimal itu sudah dapat penyaluran tahap pertama, sehingga satuan pendidikan lebih leluasa dalam melakukan pembelanjaan. Nah, nanti akan ada aturannya, tahap pertama itu kapan harus dilaporkan, baru nanti tahap kedua disalurkan. Kalau semua rekeningnya sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan sekarang. Berikut. Nah, ini standarisasi rekening ya, agar BOP ini tetap tepat salur dan tepat sasaran. Jadi rekening harus valid ya, agar penyaluran BOS atau BOP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat dan akuntabel. Jadi tadi disampaikan bahwa sebelumnya itu memang agak terlambat. Tetapi sekarang ketika kita akan menyalurkan di tahun 2022, walaupun sudah sejak bulan Juli ya, kita edarkan agar menggunakan rekening yang standar Agustus, kemudian tetapi ternyata sampai saat ini masih banyak daerah-daerah yang belum aktivasi rekening yang baru. Masih ada yang 0%, ada yang 50%, ada yang sudah dari dinasnya sudah ngirim ke BKD-nya yang belum ke pusat. Nah, ini harus dipercepat nanti di daerah apa yang menjadi kendala, sehingga nanti bulan Januari minggu kedua atau minggu ketiga itu sudah bisa penyaluran. Jadi pengelolaan rekening di satuan pendidikan itu harus tertib ya, melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi rekeningnya memang betul-betul rekening satuan pendidikan, bukan rekening perorangan. Jadi ini mengharuskan satuan pendidikan itu membuat rekening satuan pendidikan, bukan rekening pribadi, bukan rekening ketua PKBM. Ya, jadi harus dengan rekening lembaga, ya tadi sudah saya jelaskan di depan, bahwa di depannya ada NPSN-nya, kemudian baru nama lembaganya. Otomatis itu rekening lembaga, bukan rekening pribadi yang dimiliki oleh ketua lembaga atau ketua yayasan dan sebagainya. Berikut. Jadi ya sebetulnya alurnya cukup sederhana ya, alur pengelolaan rekening sekolah dalam penyaluran dana BOS dan BOP ini. Jadi pembukaan rekening satuan pendidikan itu oleh Pemda. Jadi satuan pendidikan yang masih aktif itu dibuka rekening oleh Pemda. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi satuan pendidikan ditetapkan langsung diusulkan ke Direktorat Jenderal. Ini yang masih belum terjadi. Ini mungkin dari satuan pendidikan sudah ya, rekeningnya sudah diperbarui semua oleh pemerintah daerah. Cuma pengusulan ke Direktorat Jenderal ini yang masih sangat terlambat. Masih lebih 50% yang belum terupdate satuan pendidikan dengan rekening baru. Jadi setelah dari pemerintah kabupaten kota itu dikirim ke rekening ke Direktorat Jenderal lalu ditetapkan. Nah, ditetapkan inilah nanti setelah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal ini yang akan menjadi sasaran atau tujuan dari penyaluran
BOS atau BOP tahun 2022. Nah, ini yang harus kita segera tindak lanjuti agar kita tidak terlambat lagi. Ya, agar satuan pendidikan, dinas pendidikan itu juga tidak repot lagi. Dinas pendidikan nanti tinggal begitu melihat perkembangan dari transfer BOP ini bisa langsung memantau kepada satuan pendidikan. Jadi dinas tidak perlu lagi mengusulkan ke BKAD dan sebagainya. Ini yang harus kita bertanggung-jawabkan. Jadi inilah progresnya di BOP kesetaraan yang 100% itu baru 138 lembaga, 26%. Tetapi yang sebagian besar ya itu masih di bawah 50%. Jadi tolong yang 50 sampai 59 sampai yang 0% masih 43 ini segera melakukan perbaikan rekening, kemudian sebenarnya cukup dinas pendidikan yang melakukan merubah semua rekening yang sekarang ditambahi NPSN langsung didaftarkan ke bank yang ditunjuk oleh dinas pendidikan. Pemerintah pusat tidak menunjuk bank. Jadi bank silakan ditentukan oleh pemerintah daerah mana bank yang paling responsif, paling mudah, paling tersedia di kabupaten itu yang bisa dilakukan. Jangan sampai banknya itu digunakan untuk hal yang tidak baik sehingga ketika dana sudah masuk masih macam-macam alasannya dan sebagainya. Harus saya yakin Bapak Ibu sekalian paham betul bank-bank mana yang lebih fair, lebih membantu masyarakat dalam percepatan penyaluran BOS dan BOP ini. Saya kira itu ya teman-teman yang perlu kami sampaikan di awal ini. Nanti akan secara detail akan disampaikan oleh Mas Septian dari Direktorat Jenderal Paudesmen yang marilah kita ikuti bersama-sama apa sebetulnya yang menjadi inti dari peraturan baru, bagaimana rekening yang baru, bagaimana penyaluran BOP yang baru, dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila ini mengganggu hari Minggunya, karena memang sangat mendesak, kita waktunya cukup terbatas. Mudah-mudahan dengan kita meluangkan waktu di hari Minggu, ini bisa mempercepat nanti proses pengajuan rekening dari tingkat satuan pendidikan sampai ke Direktorat Jenderal Paudesmen. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka kegiatan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, tadi sudah kita dengarkan dan sudah kita ketahui bersama, sampai hari Jumat kemarin itu baru 26% yang mengajukan dan valid. Ya. Ada sisanya sekitar 14% dari yang mengajukan itu, yang valid baru 50%-an. Artinya mengajukan 100% kabupaten kota 100% mengajukan, tapi belum valid. Mungkin bisa ditayangkan lagi Pak Amjah untuk tayangan yang terakhir tadi dari Pak Direktur tadi. Pak Amjah. Halo Pak Amjah. Yang slide terakhir ya, ini Bapak Ibu sekalian, nanti mohon bantuan Pak Ciptian. Jadi tadi sudah ada pertanyaan, ada bank yang
tidak bisa valid, segera valid karena masih menunggu sosialisasi secara internal dari Bank Pusatnya. Nanti barangkali hal-hal teknis bisa disampaikan ya Pak Ciptian ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, maaf sekitar 17% ya yang 100% mengajukan, kemudian validnya antara rentang 51 sampai 59%, periode 51 kabupaten kota, kemudian yang mengajukan 100%, tapi rekeningnya itu baru valid sampai 50%, itu 34 kabupaten kota. Sehingga total ini belum ada 50% Bapak Ibu yang mengajukan 100% dan beberapa varian yang ada yang valid 100% itu baru 138 kabupaten kota. Ini baru seperempat secara nasional. Inilah yang tadi dikatakan Bapak Direktur, kita mendesak sehingga kita agendakan pada hari Minggu karena pada tanggal 26 dan seterusnya kita banyak kegiatan yang sudah teragendakan oleh Bapak Direktur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terpaksa kita laksanakan pada hari Minggu karena waktunya ini kita berkejar-kejaran, tinggal 1 minggu di tahun 2021, mudah-mudahan kita bisa mengejar sehingga besok pagi ketika hari kerja bisa segera kita tindak lanjuti dari hasil pertemuan pada hari ini. Jadi saya mohon nanti Pak Ciptian mohon bantuan untuk secara lebih teknis kendala-kendala kenapa tadi yang 100% mengajukan belum valid. Kemudian nanti bagaimana cara mengatasinya terutama internal dengan pihak bank. Dan juga ada beberapa hal yang bisa kita tangkap Bapak Ibu sekalian, ada kendala-kendala dari pengajuan di dinas ke pemerintah kabupaten atau kepada bupati dan wali kota terkait dengan penetapan bank dan seterusnya. Mari pada hari ini kita diskusikan. Selanjutnya kepada Pak Ciptian, silakan Pak Ciptian, selamat pagi. Selamat pagi Pak Fauzi. Ya, terima kasih kehadirannya Pak. Ini minggu-minggu seharusnya acara keluarga ya. Mohon izin, mohon maaf Pak. Silakan Bapak. Oh, J. Mohon izin untuk share screen Pak J. J, silakan Bapak. Silakan waktu secukupnya. Oke, J, siap. Sebentar. Tampil ya. Oke. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Direktur, Pak Fauzi, untuk sedikit menyampaikan materi tentang rekening ya, setiap perjanjian baru. Nah, di sini saya sampaikan untuk alur di aplikasinya ya, secara sederhananya seperti apa. Kemudian nanti saya juga mau menampilkan progres, tadi sudah disampaikan Pak Direktur, tapi saya mau menampilkan di sisi aplikasinya ya. Kemudian nanti di akhir sesi mungkin kita bisa sharing ya, sharing permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan di dinas ya. Oke, bismillah, mohon izin ya. Nah, nanti alur perbaikan rekeningnya ya atau pengajuan rekeningnya seperti ini. Jadi dari teman-teman dinas tadi sudah disampaikan ya, dari teman-teman dinas itu nanti koordinasi dengan bank ya. Koordinasi dengan bank untuk melakukan proses perbaikan ya, perbaikan rekening sesuai dengan Persesjen, yang mana di Persesjen untuk perbaikan rekeningnya harus menyantumkan NPSN ya, NPSN lembaganya, kemudian dilanjutkan oleh nama lembaganya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa untuk rekeningnya bukan rekening pribadi ya, tapi rekening lembaga. Nah, di sini nanti untuk prosesnya kemarin untuk proses rekening baru itu memang dari teman-teman banyak yang disarankan membuka rekening baru, ya. Tapi di sini kita kembalikan lagi ke teman-teman di daerah, mana yang paling cepat, silahkan, ya. Mau menggunakan rekening baru boleh, mau menggunakan rekening lama yang diubah sesuaikan dengan Persesjen silahkan. Jadi silahkan, mana yang paling cepat digunakan. Nah, setelah nanti teman-teman dari dinas sudah koordinasi dengan bank dan kemudian sudah mendapatkan rekening barunya, ya, rekening baru nanti baik pembukaan baru ataupun perubahan dari rekening lama silakan bebas. Jenisnya juga bebas, banknya juga bebas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga ya. Nah, nanti dari teman-teman dinas silakan memasukkan datanya ya, memasukkan data rekening yang sudah disepakati dengan bank tadi yang sudah sesuai dengan Persesjen ke aplikasinya yaitu di BUP Salur. Ya. Nah, setelah itu nanti setelah dimasukkan di sana kita akan melakukan proses pengecekan lagi, ya, apakah
yang dimasukkan sudah sesuai dengan data di banknya, yaitu melalui dengan proses API dengan bank. Kita cek datanya. Dipastikan data yang rekan-rekan masukkan, dari teman-teman dinas masukkan itu sudah sesuai dengan data yang disepakati dengan bank. Yang mana data tersebut adalah sudah sesuai dengan data di Persesjen, yaitu mencantumkan nama dan NPSN-nya. Mohon maaf, NPSN dan nama lembaganya. Ya. Nah, kemudian setelah selesai nanti akan dicek ulang ya menggunakan API secara sistem ini ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai nanti teman-teman dinas bisa melakukan proses verifikasi atau konfirmasi terhadap data yang sudah dicek di API-nya atau dengan di banknya. Ketika data sudah sesuai dengan di bank, ya nanti teman-teman dinas bisa melakukan proses konfirmasi datanya sehingga data tersebut dipastikan sudah benar-benar valid. Nah, ketika nanti sudah selesai semuanya, baru teman-teman dinas bisa melampirkan SK-nya ya. Nah, nanti kita bahas juga. Tadi sudah banyak pertanyaan nanti. Oke. Nah, ini adalah halaman yang ada di BUP salurnya ya. Ini ada beberapa, ini saya ambil sebagian ya. Ada beberapa keterangan ya di sini. Nah, ada data bank kosong, sudah verifikasi bank, kemudian sudah verifikasi, sudah konfirmasi dinas, menunggu verifikasi. Nah, ini keterangan ini maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, kalau data kosong ini berarti belum dimappingkan ke bank yang dituju. Kalau misalkan seperti ini keterangannya, maka secara otomatis nanti mohon izin coret-coret saya. Jadi kalau misalkan belum belum ada di bank ya, kalau ini kan belum dimappingkan ke bank itu nanti datanya tidak akan bisa diverifikasi oleh bank karena memang dia belum dimappingkan. Jadi belum dimappingkan antara data yang dimasukkan oleh teman-teman dinas dengan data banknya. Jadi ketika nanti mau diverifikasi bingung, dia mau dicekkan di bank yang mana. Nah, seperti itu ya, kalau data banknya kosong. Kemudian yang kedua, nih sudah verifikasi bank. Nah, kalau sudah verifikasi bank seperti ini contohnya ya, contohnya ini sebelum kemarin kita ngambil data sebelum Persesjennya, mohon maaf. Jadi atas nama rekening ini harus ada NPSN-nya, ya. Kalau sudah verifikasi ini berarti antara nama rekening sama nomor rekening sudah sesuai dengan yang ada di bank. Nah, nanti kalau sudah sesuai seperti ini, teman-teman dinas cek lagi datanya, benar sudah sesuai atau belum. Ya. Kalau sudah sesuai, silakan nanti diklik konfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi nanti akan berubah statusnya menjadi sudah verifikasi bank dan sudah dikonfirmasi. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini, nomor 4 dan nomor 5. Nah ini, kalau misalkan sudah dientrikan teman-teman dinas, ya sudah dimasukkan ke dalam aplikasinya, data yang kesepakatan dengan bank, nah nanti tinggal menunggu konfirmasi, ya menunggu verifikasi dari bank. Dan nanti secara sistem nanti di sini setiap 3 jam sekali ya, itu nanti akan dicek kita. Data yang dimasukkan di sini, kita cek dengan data yang di banknya, sesuai atau tidak. Ya, sesuai atau tidak. Kalau sesuai nanti akan mengupdate datanya menjadi sudah verifikasi bank. Kalau belum, nanti ada keterangannya. Gagal. Gagalnya karena apa? Itu ya. Oke. Nah, ini untuk tadi catatan beberapa jika misalkan gagal itu ya. Nanti ada keterangannya, silakan diperbaiki ya. Jadi kalau sini ya, pertama atas nama rekening belum sesuai format Persesjen. Ini biasanya kita kasih tanda merah ya, karena harus mencantumkan NPSN. Ya. Karena beberapa data yang kita cek ternyata namanya masih nama yang lama, hanya nama lembaganya saja, belum ada NPSN-nya. Di sini masih kita anggap invalid. Kemudian keterangan kedua, bank perlu diupdate nih ya, perbaiki kode bank ini dengan cara koreksi. Nanti ada di drop down banknya, silakan dimappingkan banknya. Kemudian nunggu verifikasi, ini berarti datanya sudah dimasukkan semuanya, nanti tinggal menunggu verifikasi dari bank. Nah, kalau gagal verifikasi, ini ada beberapa pesannya ya. Jadi nanti ketika gagal verifikasi, di sistemnya sudah kita tampilkan juga data di banknya seperti apa. Nanti silahkan rekan-rekan samakan antara data yang diinputkan di dinas dan data yang di bank. Kalau misalkan di banknya yang belum sesuai, misalkan ya, di banknya belum sesuai, misalkan untuk penamaan teman-teman masukkan NPSN spasi nama lembaga, misalkan. Nah, tapi di banknya ternyata nggak ada spasinya, NPSN langsung nama lembaga. Nah, itu gimana? Nah, kalau misalkan rekan-rekan pengen memperbaiki di banknya, di
diubah menjadi NPSN spasi nama lembaga, silahkan koordinasi dengan banknya. Ya, dan nanti diperbaiki di BOP salurnya, kemudian di-push di BOP salurnya, diperbaiki datanya di sana ya. Kemudian nanti akan secara otomatis API-nya akan mengirimkan ke bank. Nanti teman-teman juga konfirmasi ke bank. Bang, ini ada temuan, ini data saya, slide konversi dan saya salah. Mohon diperbaiki, nanti silakan disampaikan. Tapi yang pasti diperbaiki dulu di BOP salurnya ya. Nah, nanti setelah itu kalau misalkan tidak sesuai, silakan dikonfirmasi ke banknya. Nah, ketika nanti data nomor rekening dan nama rekeningnya sudah sesuai, nanti akan muncul sudah verifikasi datanya. Ya, sudah verifikasi dari banknya, jadi sudah sesuai datanya. Nah, setelah sudah sesuai ini, teman-teman dinas perlu cek lagi, ya. Jadi nggak satu tahapan saja pengecekannya. Jadi teman-teman dinas nanti silakan melakukan proses konfirmasi, yang mana ini memastikan bahwa data yang dimasukkan dan data di banknya memang sudah benar sesuai. Karena kemarin ketika kita cek di lapangan, ada yang sudah verifikasi di bank, ya datanya sudah sesuai secara sistem, tapi ternyata ada perubahan dari dinasnya. Oh, Pak, ini ternyata salah, harusnya gini, harus gitu. Nah, kemarin juga kita temuin bahwa ada data yang salah masukkan, ya dia harusnya menggunakan nama apa gitu, di banknya udah digantikan dengan yang lain. Nah, ini nanti silakan dikoreksi. Jadi kita di sini koreksinya secara bertahap ya. Jadi tadi tujuan akhirnya adalah meminimalkan yang gagal salur tadi ya. Jadi yang sesuai dengan yang disampaikan Pak Direktur tadi. Jadi di sini adalah kita koreksi nomor rekeningnya di awal. Jadi memastikan bahwa data rekeningnya sudah sesuai semua dan semuanya sudah aktif. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini alur kerja dengan sebuah BOP-nya ya. Jadi hasil rekeningnya nanti bisa bersih, menghindari revisi penetapan SK. Nah, di sini nanti untuk prosesnya ada dua macam ya. Ada kolektif sama satu persatu. Saya tunjukkan aja di aplikasinya nanti ya. Nah, di sini untuk input kolektif ya, rekan-rekan semuanya, nanti silakan download template-nya. Sudah kita sediakan template-nya. Ya, sudah kita sediakan template-nya. Nanti silakan download template-nya. Nah, di template itu nanti akan ditampilkan semua data lembaga yang ada di tempat rekan-rekan bertugas. Jadi sesuai dengan dinasnya. Nah, nanti setelah selesai download template-nya, silakan diisi. Diisi yang warna kuning saja ya. Yang warna kuning saja. Karena kebanyakan ketika teman-teman nanti mengubah formatnya, maka ketika upload akan gagal. Nah, kalau gagal apa? Resikonya? Resikonya datanya tidak akan diproses. Ya. Jadi pastikan di sini yang diedit yang warna kuning saja. Jadi nanti untuk kode bank ini nanti akan secara otomatis termapping ketika rekan-rekan memilih drop down nama bank. Ya, di sini nama banknya dipilih. Nama banknya dipilih, nanti akan kode banknya secara otomatis terisi. Ya, jangan dirubah formatnya. Karena kemarin ada beberapa dinas yang mungkin kesulitan ya, dirubah formatnya. Ketika dirubah formatnya, ketika diupload gagal, tidak terproses datanya. Nah, di sini ya, nanti kalau tidak terproses, nanti ya rugi juga teman-teman sendiri, terutama nanti di lembaganya, karena tidak akan disalurkan datanya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misalkan input satu-satu, nanti tinggal diklik tombol koreksinya. Ya, kalau tadi secara kolektif menggunakan Excel, kalau ini manual satu-satu. Nah, bisa satu-satu ini biasanya dilakukan jika data yang dikoreksi nggak terlalu banyak. Jadi misalkan ada 100 sekolah sudah diupload melalui template. Nah, dari 100 itu tinggal 5 misalkan. Tinggal 5 sekolah yang masih belum sesuai atau gagal verifikasinya. Nanti tinggal sesuaikan, bisa melalui koreksi. Ya. Nanti ketika melakukan koreksi, nanti datanya ya, datanya harus diisi semuanya. Dipastikan biar tidak ada yang kosong, karena kemarin ada beberapa kasus yang kosong sehingga gagal. Nah, ini adalah contoh data yang gagal. Ya. Nah, ini ketika dia di namanya ya, nama rekeningnya tidak ada NPSN, ini secara otomatis nanti akan muncul informasi seperti ini. Bapak Ibu semuanya. Jadi atas nama rekening belum sesuai format persesjen. Ini menandakan bahwa belum ada NPSN-nya. Nah, nanti juga ada catatan lagi. Duh, Pak, di tempat saya sudah ada NPSN-nya, tapi kenapa kok masih merah? Coba dicek. Apakah NPSN yang dimasukkan di atas nama di sini sesuai dengan NPSN di sini? Ya. Karena kemarin ketika kita cek itu ada.
yang mana NPSN-nya berbeda antara NPSN-nya sekolah tersebut dengan yang di atas nama rekening. Nah, itu nanti kita minta bantuan ke teman-teman dinas untuk cross-check ulang. Dan kemarin ada beberapa contoh yang mana NPSN-nya di sini sama di sini berbeda, ya, tapi valid datanya. Ya, valid datanya. Jadi di sini sudah verifikasi bank, tapi di sini ada notifikasi atas nama rekening belum sesuai format. Kemudian kita ditanya, loh Pak ini sudah sesuai persesjen Pak, aduh udah ada NPSN-nya, namanya juga sesuai. Nah, kita konfirmasi, coba dicek NPSN-nya, apakah NPSN-nya di atas nama ini sudah sesuai dengan di sini, gitu ya. Karena kemarin juga ada kejadian yang mana NPSN-nya di sini berbeda dengan yang di sini. Karena itu nanti sangat membingungkan ketika di proses checking. Kenapa? Karena kenapa kok ditambahkan NPSN di nama rekening? Itu karena banyak lembaga yang namanya sama. Ya, dengan adanya penambahan NPSN itu diharapkan nanti untuk rekeningnya bisa unik, bisa melekat ke satu lembaga. Ya, kalau misalkan nanti lembaganya salah, nah kita cross-check-nya juga bingung nanti. Ya, ini beneran nggak di sekolah tersebut? Nah, kita cek salur dan seterusnya juga kan tidak sesuai metodenya. Di situ ya rekan-rekan semuanya. Jadi dipastikan sebelum rekan-rekan mengkonfirmasi datanya, pastikan datanya sudah sesuai. Ya, yang pertama nomor rekeningnya sudah aktif, kemudian sudah diverifikasi oleh banknya, kemudian juga namanya juga sudah sesuai. Nah, kalau itu sudah sesuai, maka sudah akan dikonfirmasi datanya. Oke, selanjutnya, nah ini ya. Ini adalah ada dua. Nah, ini ya. Ketika nanti proses konfirmasi ya, nanti di sistemnya itu akan memberikan informasi. Ya, kalau misalkan ada yang tidak sama, misalkan nomor rekeningnya tidak sama, nanti dikasih warna merah. Nomor rekening di bank tuh ini loh. Yang teman-teman jangan masukkan adalah ini. Nah, nanti silakan diperbaiki datanya. Nah, kemudian kalau atas namanya salah, nanti juga diinformasikan. Ini loh, atas nama di bank itu adalah ini. Sedangkan atas nama di teman-teman dinas adalah yang ini. Mohon maaf, yang atas. Nah, ya silakan diperbaiki, disesuaikan. Nah, kalau misalkan nanti atas nama di banknya salah, ya silakan diperbaiki di BOP salurnya, kemudian nanti akan diproses secara API dikirimkan ke banknya, dan rekan-rekan silakan konfirmasi ke banknya. Bang, saya kemarin menemukan ini ada kesalahan di ini, ya NPSN sekian, ini datanya salah, harusnya seperti ini. Silakan konfirmasi. Jadi biar lebih cepat nanti ya. Jadi teman-teman bisa lebih proaktif juga, nanti biar konfirmasi dari banknya juga bisa lebih cepat dilakukan. Kalau misalkan banknya host 2 sih bisa lebih cepat ya, tapi kalau misalkan yang belum host 2 nanti juga perlu dikejar ya banknya untuk proses perbaikan datanya. Oke, selanjutnya, nah di sini ya rekan-rekan, ketika nanti melakukan proses perbaikan rekening secara manual atau satu-satu, nanti tampilannya seperti ini. Dan pastikan semua field ini terisi. Ya, kemarin teman-teman banyak yang gagal itu karena ada salah satu field yang dikosongkan. Ya, ada salah satu field yang dikosongkan. Jadi semua pastikan semua terisi. Nah, untuk keterangan yang kode bank dia perlu diupdate itu di sini, di bagian bank ini. Silakan pilih banknya sesuai dengan nomor rekening bank tersebut diterbitkan. Nah, ini sangat penting sekali karena jika mappingnya di sini salah, ya, jika mappingnya di sini salah, sampai kapanpun ketika nanti proses verifikasi bank tidak akan ketemu data rekeningnya, kecuali jika kebetulan nomor rekeningnya sama, tapi sangat kecil kemungkinan seperti itu ya. Jadi pastikan nanti pemilihan nama bank ini sudah sesuai di mana nomor rekening tersebut diterbitkan. Karena kemarin ketika kita koordinasi dengan bank, rekan-rekan semuanya ya, ada di salah satu bank yang ada beberapa residu data, yang mana residu data itu ternyata ketika dicek itu adalah rekening dari bank lain. Nah di sini ya, di sini kita minta bantuan teman-teman di dinas juga untuk melakukan pengecekan. Jadi pastikan datanya sudah sesuai ya, antara rekening yang diterbitkan dengan bank nanti yang diinputkan di BOP salurnya. Oke, selanjutnya. Di sini kita melakukan proses verifikasi. Nah, di aplikasi terbaru itu sudah kita pisahkan antara data rekening yang sudah valid dengan data rekening yang perlu diverifikasi. Nah, di sini nanti juga memudahkan teman-teman untuk melakukan cross check. Karena kemarin juga di bank juga minta seperti itu. Pak, tolong dong saya diinformasikan data di bank saya yang belum valid itu yang mana saja sih? Nah, itu teman-teman bisa ambil datanya. Nanti silakan dikoordinasikan dengan di bank. Nah,
ini loh datanya belum valid. Nah, ini data belum valid karena apa? Nanti bisa di cross check bareng-bareng kan di bank biar lebih mempercepat prosesnya, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan datanya sudah sesuai semuanya, rekan-rekan, jadi nomor rekeningnya sudah sesuai, nama rekening sudah sesuai dengan persesjen dan sudah diverifikasi oleh bank. Nah, di sini rekan-rekan harus melakukan proses pengecekan terakhir, ya, benar nggak? Sudah sesuai nggak datanya? Nah, kalau sudah sesuai, nanti silakan diklik konfirmasi rekening. Nah, ketika sudah dikonfirmasi rekening, maka proses perjalanan dari nomor rekening lembaga tersebut sudah selesai. Nah, tinggal menunggu proses pencairan atau penyaluran langsungnya ke lembaga yang bersangkutan. Itu ya. Nah, nanti untuk lembaga dia cuma bisa melihat saja. Ya, dia cuma bisa melihat saja. Yang terbaru nanti juga ada informasi sampai mana tahapannya ya. Nah, di situ juga diinformasikan di rekeningnya. Dia menggunakan bank mana, nomor rekeningnya berapa, atas nama rekeningnya berapa. Ya, ini untuk lembaga dia hanya melakukan proses pengecekan saja, hanya melihat saja datanya. Selanjutnya, nah ini tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga ya, masalah data yang belum mengirimkan data ini ya. Nah, ini ada beberapa dinas kabupaten kota yang belum memasukkan datanya atau belum mengajukan perbaikan rekeningnya. Ini ya, rekan-rekan di sini ada Kabupaten Bekasi, ada Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi ini belum memasukkan semuanya ya. Belum mengajukan baik yang dari PAUD maupun dari yang kesetaraan. Nah, untuk saat ini kita bahas yang kesetaraan ya. Jadi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sumeneb, Kota Depok, ini saya ambil 11 kabupaten kota yang belum mengirimkan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat masih ada banyak sih yang belum mengirimkan. Jadi meskipun totalnya sedikit tapi kan sangat disayangkan kalau misalkan dari lembaga yang di bawahnya tidak ada yang dicairkan ya untuk BOP-nya. Jadi segera saja untuk rekan-rekan yang belum mengirimkan perbaikan rekeningnya segera dikirimkan melalui BOP salur. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Ciptian yang sudah menjelaskan secara teknis. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengetahui bagaimana alur pengajuan dan verifikasi rekening. Nah, Bapak Ibu sekalian ada beberapa teman yang sudah bertanya, barangkali kalau misalnya nanti untuk yang BOP tahun 2020 ada pertanyaan kita diskusikan setelah kita diskusi BOP salur ya Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya mengenai tahap kedua, nanti mohon izin kita diskusi setelah selesai kita diskusi salur jika waktunya sudah ada. Tapi nanti di grup juga akan kita sampaikan. Nah, pertama kali ada pertanyaan Pak Ciptian. Dari Pamekasan, silahkan yang dari Dinas Pendidikan Pamekasan bisa online secara video dan audio. Dinas Pamekasan, Dinas Kabupaten Pamekasan, Madura. Ya Pak. Ya, silakan bertanya langsung Bapak. Ya, di Pamekasan itu sebenarnya kami udah menginput datanya Bapak ya semuanya. Terus kami juga sudah koordinasi dengan pihak Bank BRI yang kapan hari itu sampai kami tiga kali ke Bank BRI. Cuma katanya pihak BRI itu belum ada informasi, pihak BRI cabang Pamekasan itu belum ada informasi dari BRI pusat katanya Bapak untuk memverifikasi lewat akun yang mana. Seperti itu ya. Bapak Fauzi. Baik, terima kasih. Demikian Pak Ciptian, ada pertanyaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Jadi ini ternyata juga tidak hanya di Pamekasan, ada juga beberapa kabupaten kota yang lain juga menanyakan hal yang sama. Jadi ada kendala pihak bank belum bisa melakukan karena belum ada sosialisasi. Tadi yang saya katakan ini secara internal bank belum ada sosialisasi dari BRI pusat ke BRI cabang. Nah, untuk hal yang seperti ini bagaimana? Silakan Pak Ciptian.
Oke, Halo terima kasih Pak Pak Ozi. Ciptian. Ya. Oke. Untuk Bank BRI kemarin sudah kita informasikan ya, kita sudah koordinasi hari Rabu kemarin, sudah kita koordinasikan dengan teman-teman bank di Bank BRI Pusat, itu katanya mau diupload datanya 800 rekening baru. Cuman sampai saat ini kita cek masih belum ada data rekening yang masuk dari BRI. Ya. Untuk proses verifikasi bank. Ya. Silakan. Boleh saya lanjut? Silakan lanjut. Sebentar saya mute dulu yang Pamekasan. Oh, iya, Pak Hozi. Sudah Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Gini, untuk yang bank yang belum melakukan kerjasama dengan Kemdikbud, itu alurnya adalah bank, ya, bank pusat, bank pusat itu nanti yang akan login di laman BOS Salur, bukan BOP Salur ya, tapi BOS Salur. Jadi nanti bank pusatnya login di BOS Salur. Kemudian di sana nanti akan memberikan data rekening ya yang sesuai dengan yang sudah disepakati oleh teman-teman dinas. Nah, kemarin untuk data rekeningnya ini kalau saya cek ya. Saya izin share screen Pak ya. Jadi ini ya, silakan. Pengambilan data tadi pagi. Ini rekan-rekan semuanya ya. Jadi di sini untuk BRI, ini pengambilan data tadi pagi, belum ada yang sukses verifikasinya. Di seluruh Indonesia Pak berarti Pak ya? Pak Manijim. G, kenapa Pak? BRI seluruh Indonesia ya yang belum. J, ini seluruhnya Pak. Baik dari PAUD maupun setaraan. Ini belum ada yang sukses verifikasinya. Ya. Dan kemarin ketika hari Rabu kita konfirmasi ke banknya, itu katanya akan diproses. Nah, nanti teman-teman dinas ya, silakan dikoordinasikan dengan bank cabangnya. Nanti dari bank cabang silakan koordinasi dengan bank pusatnya. Karena yang punya akses untuk login di BOP Salurnya, di BOS Salurnya nanti adalah teman-teman dari bank pusatnya. Ya, yang mana nanti setelah teman-teman bank pusat nanti login ke BOS Salur, laman BOS Salur, login sebagai bank ya, nanti bisa melakukan proses pengecekan data rekeningnya. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan proses pengecekan data rekeningnya. Dan di sana nanti ketika sudah disesuaikan dengan teman-teman bank pusat, maka secara otomatis nanti ya verifikasi yang teman-teman lakukan, verifikasi yang dilakukan oleh sistem nanti akan mengupdate datanya sesuai dengan yang dimasukkan bank pusat ke laman BOS Salur. Di kemarin sudah kita push teman-teman BRI-nya. Nah, katanya kemarin waktu hari Rabu siang itu mau masukkan dulu sekitar 800 rekening baru dari seluruh Indonesia. Cuman sampai saat ini juga masih belum ada. Nah, ini kita coba cross check lagi ke teman-teman teknis ya, apakah ada kendala proses masukannya karena kemarin ada beberapa bank daerah yang terkendala ketika proses mengupload datanya. Nah, kemarin juga dari tim teknis juga ada catatan juga ada beberapa bank yang mengupload datanya tidak sesuai formatnya. Sehingga tidak bisa dibaca datanya. Nah, ketika tidak bisa dibaca datanya, ya proses verifikasinya pasti akan gagal terus. Gitu ya. Ya, itu kemarin sudah kita sampaikan, nanti coba kita full up lagi, coba kita sampaikan ke tim teknis lagi bahwa memang untuk beberapa bank ini masih belum berjalan dengan baik proses verifikasi datanya. Mungkin itu Pak Fauzi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ciptian. Jadi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga BKPM sudah jelas ya permasalahannya. Jadi kita tunggu agar nanti Bank BRI Pusat segera menindaklanjuti dan teman-teman dari Kabupaten Kota selalu berkoordinasi dengan BRI yang memilih BRI ya, agar juga BRI segera melakukan. Kalau kita koordinasi kan istilahnya BRI nanti akan komunikasi dengan BRI Pusat, kemudian oh iya harus segera diselesaikan. Baik, terima kasih di belakang Dinas Pendidikan Pamekasan. Terima kasih Pak Ciptian sudah menjawab dan dari Pamekasan sudah bertanya dan ini juga untuk beberapa kabupaten lain.
yang memiliki masalah yang sama. Di belakang sudah ada Pak Rusdi dan dari Kota Jambi. Silakan, dan juga beberapa teman yang lain dari Bener Meriah juga ada ini. Silakan Pak Rusdi. Setelah itu dari Kota Jambi. Ya, baik, terima kasih Mas Fauzi atas kesempatan yang diberikan. Apakah terdengar dengan jelas Pak Fauzi suara saya? Jelas Pak Rusdi. Ya, makasih. Mohon izin saya tidak menampilkan kamera karena gangguan teknis di. Ya. Baik, makasih banyak atas kesempatan Mas Kitian, makasih banyak. Jadi mungkin hampir sama dengan sebelumnya tadi dari Pamekasan, kami juga sudah melakukan penginputan pengajuan rekening pada aplikasi baik BOP POT ataupun Restraan. Kemudian kemarin kami juga sudah intens koordinasi dengan pihak bank. Bahkan kami juga beberapa kali sudah komunikasi dengan Mas Kiptian terkait mengenai masalah kami di Kabupaten Polman. Jadi informasinya untuk saat ini yang kami ketahui bahwa BRI itu tidak H2H, tidak host to host dengan sistem. Makanya kemarin dikoordinasikan untuk bisa melakukan verifikasi secara manual. Nah, untuk informasi kepada Mas Kiptian bahwa untuk data rekening di Kabupaten Polman itu statusnya sudah berubah, Mas. Yang awalnya itu statusnya adalah belum verifikasi menjadi gagal verifikasi. Nah, kemarin kami follow up lagi ke pihak bank, katanya sudah melakukan koordinasi dengan tim pusat, mungkin tim dari Mas Kiptian terkait mengenai masalah tersebut. Nah, terakhir informasinya katanya dia diminta untuk mengirimkan data MPSN ke tim IT Kemdikbud. Nah, untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lagi. Hari Rabu kemarin kebetulan kami komunikasi dengan Mas Kiptian terkait mengenai hal tersebut, dan pada saat itu bersamaan dengan lagi rapat ya Mas, rapat dengan Bank BRI terkait mengenai masalah-masalah yang ada di Bank BRI. Itu yang pertama Mas. Jadi mohon petunjuk apakah Bank BRI ini memang belum memiliki hak akses ataukah sudah memiliki hak akses untuk login ke BOS Salur untuk melakukan verifikasi manual, atau seperti apa nantinya? Karena jujur kami sangat gemes ini Mas. Kira-kira masalahnya di mana? Karena tadi persoalan yang disebutkan mengenai mungkin NPS-nya tidak sama, ataukah data bank dengan yang diinput koordinasi itu tidak sama, itu kayaknya bisa kami jamin karena file yang kami inputkan itu langsung dari pihak banknya. Jadi MPSN kami sudah cek betul, spasi dan seterusnya kami sudah mengecek sesuai dengan file yang diserahkan oleh bank, tapi statusnya sampai saat ini juga masih gagal verifikasi. Jadi mohon petunjuknya Mas Kiptian. Kemudian yang kedua, ini untuk antisipasi bagaimana sekiranya untuk di penyaluran tahun depan itu ada lembaga, ada sekolah yang NPSN-nya baru diterbitkan di bulan ini, di bulan Desember. Kira-kira untuk penginputan rekeningnya itu seperti apa? Makasih Mas. Untuk sementara demikian. Terima kasih Pak Rusdi. Walaupun pertanyaan sama dengan yang BRI dari Dinas Pendidikan Pamekasan, tapi ada hal yang lebih teknis terkait dengan hak akses ya. Hak akses untuk login ke aplikasi. Silakan Pak Kiptian, bisa dijelaskan. Hampir mirip tapi lebih teknis lagi jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Oke Mas, kemarin ketika kita koordinasi dengan Bank BRI, itu dari Bank BRI pusatnya itu sudah punya akses, ya, sudah punya akses, dan dia menjanjikan mau kirim data. Itu berarti kan dia pasti sudah punya akses kan ya. Nah, cuma nanti sampai saat ini kenapa belum masuk datanya? Itu yang jadi pertanyaan kita semua. Berarti sebenarnya juga mempertanyakan ya, apakah karena staf banknya lagi liburan semua atau gimana ini kok lambat banget ya prosesnya. Sampai kemarin tuh sama teman-teman para pimpinan juga gemes. Udahlah, kalau misalkan memang responnya lambat,
ganti banknya aja, gitu. Iya, Ya, saya jadi, mau ngomong gitu nggak enak Pak tadi. jadi sampai gemes kayak gitu. Kenapa? Karena ini ditunggu responnya juga nggak jalan-jalan. Cuman kemarin yang jadi catatan kemarin adalah batasan waktu, Bapak. Karena waktunya sangat mepet, itu kalau misalkan mau ganti bank apakah cukup? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Iya. Karena mengingat proses verifikasi juga butuh waktu. Itu yang jadi catatan kemarin, ya. Jadi kalau misalkan yang dipertanyakan hak akses itu dari teman-teman Bank BRI Pusat sudah punya akses, Mas Rusdi ya. Jadi silakan di-push lagi dari Bank BRI cabangnya untuk koordinasi dengan Bank Pusatnya. Dan nanti kalau misalkan masih terkendala, nanti bisa koordinasi dari Bank Pusatnya ya. Silakan koordinasi dengan Mas Ulfi. Kemungkinan besar dari Bank BRI Pusatnya sudah punya kontaknya. Jadi yang ngelola laman Bosalur itu Mas Ulfi, yang mana di sana menjembatani untuk bank yang belum melakukan host to host. Ya, host to host itu adalah kerjasama dengan Kemdikbud. Karena kalau misalkan belum kerjasama, prosesnya harus dilakukan secara manual. Maaf, Mas Ruby itu dari BRI Pusat ya? Iya. Mas Ulfi itu dari ini Pak, dari Kemdikbud Pak. Oh, dari Kemdikbud, oke. Ya. Jadi Mas Ulfi itu dari Kemdikbud yang mana mengelola laman Bosalur. Ya. Nah, laman Bosalur itu yang digunakan untuk menjembatani bank-bank yang belum melakukan kerjasama dengan Kemdikbud, Bapak. Oke. Nah, kemarin sih, kemarin sudah kita koordinasi dengan teman-teman di bank ya, baik di Bank BUMN maupun di bank daerah. Itu insya Allah sudah punya kontaknya dari Mas Ulfi, jadi silakan nanti koordinasi ke sana kalau misalkan ada kendala. Jadi kemarin sih untuk janjinya sih katanya Rabu siang sudah terupdate semuanya. Cuman sampai saat ini kok masih belum ada progres. Itu untuk yang BRI. Kemudian yang kedua, ada data sekolah atau lembaga yang baru keluar NPSN-nya di Desember ini. Nah, karena BOP ini kita mengambil data cut off, maka untuk data-data sekolah baru yang penerbitannya setelah data cut off itu kemungkinan akan bisa diambil di next cut off-nya. Ya, ada di next cut off. Jadi menunggu cut off selanjutnya saja. Jadi kalau untuk yang tahap 2 jelas nggak dapat ya karena masih baru. Nah, untuk tahap 1 dan 2 2022 nanti ditunggu saja untuk pengambilan data cut off-nya. Jadi pastikan datanya sudah masuk di Dapodik ya. Dan jadi misalkan gini, misalkan ya untuk yang 2022 nanti ada cut off lanjutan misalkan. Cut-off-nya pertanggal 1 Desember misalkan, pertanggal 1 Desember. Nah, jika nanti data si lembaga tersebut itu adanya setelah tanggal 1, maka data tersebut tidak akan masuk di data cut-off. Gitu ya. Sehingga tidak akan masuk di dalam long list di BUP kesetaraannya. Tapi kalau dia sudah ada sebelum tanggal cut-off atau tanggal 1 tadi, maka datanya akan ada di sana. Nah, untuk proses pengajuan rekeningnya gimana? Nah, untuk proses pengajuan rekeningnya silakan diajukan dulu oleh dinas silakan. Tapi memang belum bisa dimasukkan di aplikasi karena datanya belum ada di aplikasi. Jadi nanti harapannya apa? Ketika teman-teman sudah memproses dulu rekeningnya dan data sekolahnya atau lembaganya sudah masuk di aplikasi, rekan-rekan tinggal masukkan data rekeningnya ke aplikasi. Dan ketika nanti dilakukan proses verifikasi, datanya pasti sudah sesuai dengan data yang di banknya. Jadi lebih cepat prosesnya nanti ya. Jadi nggak perlu proses pengajuan dari awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, makasih. Mas Ketian, mohon izin mungkin bisa di-share tadi kontaknya tim IT pusat yang untuk berkomunikasi terkait hak akses di Bosalur. Kemudian yang kedua, apakah nanti jika diajukan lembaga yang belum tercantum datanya di manajemen BOP, SK-nya juga harus diupdate atau gimana Mas? Silakan Pak Ciptian. Udah masih di mute ya, mohon maaf Pak. Udah ngomong panjang lebar masih di mute. Ini kontaknya Mas Zulfi ya. Oh, siap. Jadi rekan-rekan semuanya kalau mau menjembatani banknya yang bermasalah dengan proses verifikasi silakan.
Untuk rekeningnya Mas, untuk rekening yang kemungkinan nanti jika cut off-nya masuk, apakah SK-nya itu diupdate atau gimana Mas ya? Ya, iya dong Mas. Kan data yang ada di SK itu adalah data yang sesuai cut off Mas. Kalau datanya aja belum ada di cut off, masa boleh di SK-kan? Enggak, maksudnya Mas, kalau misalnya nanti kan sepengetahuan kami Mas, untuk BOP PAUD dan kesetaraan itu cut off-nya di bulan Desember, tapi tanggalnya kami belum tahu. Itu informasi dari tim Dapodik. Kemudian kalau misalnya ternyata lembaga tersebut masuk di cut off, apakah nanti SK-nya kami update lagi atau gimana Mas? Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau misalkan nanti ada cut off baru, ya, kemudian ada penambahan lembaga yang di sana, maka SK untuk yang tahun 2020 silakan disesuaikan. Gitu ya. Ya, oke. Nah, tapi ini tidak berlaku untuk yang tahap 2 loh ya. Kalau tahap 2 kan sudah cut off-nya udah kemarin. Ya, ini berlaku untuk yang 2022. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada penambahan data lembaga baru, silakan disesuaikan untuk SK-nya. Itu ya, Mas Rusdi? Ya, makasih Mas Kevin. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi dan Pak Ciptian. Di belakang sudah lama ini menunggu Ibu kita dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini saya mau nanya kan kalau di Kota Jambi ini baik yang BOS, PAUD, kesetaraan nih SK kan baru selesai ditantangin Pak Wali Kota. Hanya pas kami upload ke dalam aplikasi BOP itu baik yang PDF, Excel, pas saya udah upload nggak bisa ini, masih juga nggak bisa istilahnya tuh masih bertanda belum diupload gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Apakah salah mengupload atau gimana Pak? Ini ya. Oke, langsung saya tanggapi silakan ya. Pak Ciptian langsung. Oke. Untuk upload SK itu kan di situ kita berikan 2 versi ya. Yang SK-nya berupa PDF, kemudian yang lampirannya berupa Excel. Nah, jadi gini, untuk data yang diupload itu kemarin permintaan terbaru dari teman-teman yang sudah koordinasi dengan Berhukum, itu untuk SK dan lampiran ada yang di versi PDF kan, ada yang versi di PDF kan, maaf ya, SK sama lampirannya. Terus ya, lampiran Excel juga silakan dimasukkan di sana. Nah, yang teman-teman yang gagal melakukan proses upload ini biasanya coba dicek di batasan maksimal filenya. Ya. Kemarin gini Pak, saya malah di bawah 291 kilobyte kalau tidak salah Pak. 291 kilobyte PDF-nya. Yang Excelnya juga sekitar 290 juga Pak kilobyte. Itu gagal. Gagal, nggak bisa upload. Dia ininya loadingnya menunggu waiting Kemendikbud BOP. Oke. Nanti gini, untuk yang gagal nanti silakan diupload ulang ya. Memang karena beberapa hari terakhir ini padat banget pantauan dari pusat ya. Untuk teman-teman yang akses padat banget sehingga ketika teman-teman melakukan proses pengecekan data pengecekan data file yang diupload itu juga banyak yang berat. Sehingga kemarin juga beberapa yang melakukan proses upload itu banyak yang gagal. Nah, nanti gini. Kadang kemarin ada keterangan gagal atau putus di tengah jalan tapi filenya terupload. Iya, Pak. Nah, nanti silakan dicek lagi, filenya. Ketika nanti teman-teman melakukan proses upload, itu nanti pastikan file yang diupload ya sudah bisa di-download. Oh, gitu Pak ya. Ketika file yang diupload nanti bisa di-download, itu berarti teman-teman sudah berhasil melakukan proses upload-nya. Berarti bisa ngeceknya gimana Pak? Kan pilih salah satu Excel atau PDF. Jadi saya pilih salah satu aja Pak, PDF aja Pak ya. Oke. Di sini kan di lamannya kan ada ada yang Excel sama yang PDF. Ya. Nah, di situ nanti silakan dimasukkan sesuai dengan formatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melakukan upload Excel, ya ke Excel, bagian Excel, PDF ke bagian PDF.
Berarti salah satu aja Pak ya? Saya izin share screen ya. Coba Pak. Oke. Nah di sini ya, rekan-rekan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau mengupload yang PDF, pastikan di sini uploadnya. Kalau Excel, pastikan di sini. Oh ya, salah satu Pak ya? Salah satu boleh, dua-duanya boleh bebas, monggo silakan. Oh ya, oke. Ya. Nah, nanti pastikan ketika di-download itu bisa. Kalau di-download bisa, berarti teman-teman sudah berhasil mengupload. Bisa lihat downloadnya gimana Pak? Kan disimpan tuh Pak ya, kan sudah dua di yang PDF sama ini kan simpan Pak ya. Nah, habis itu kita lihat berhasilnya di mana Pak? Nah, ketika teman-teman berhasil simpan, nanti di sini akan muncul nih. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. 1, 2 ini. Nah, di 1, 2 ini nanti di paling kanan ada tombol download. Oh gitu Pak. Nah, silakan di-download. Jadi kalau teman-teman berhasil upload, nanti akan muncul di sini ya. Filenya muncul, silakan di-download. Kalau teman-teman bisa download filenya, maka teman-teman sudah berhasil melakukan upload filenya. Kalau masih gagal gimana Pak? Hapus dulu filenya tersebut, upload ulang. Hapusnya di mana Pak? Hapusnya? Ada tombol uploadnya di sini loh. Kok saya nggak ada Pak ya? Kenapa? Kok nggak ada Pak ya? Cuman kosong semua filenya Pak. Jadi pas saya simpan kemarin 5 kali saya Pak. Saya simpan. Nggak ada isinya. Tidak ada isi sama sekali. Ya nggak ada isinya. Nah kalau nggak ada ini berarti masih gagal. Jadi di sini ada dua ada dua kasus. Ketika gagal berarti masih kosong semuanya, nggak ada listnya. Nah, ketika berhasil itu dicek lagi apakah filenya terupload dengan sempurna atau tidak. Saya tuh takut gini. Saya takutnya gini Pak, kan terakhir kan 31 Desember 2021. Yep. Nah, nanti kalau saya upload terus gagal terus kayak mana Pak solusinya Pak? Gimana ya? Nah, jadi gini. Coba dilakukan upload data di waktu-waktu yang tidak biasa. Silakan dipilih tentukan sendiri ya. Jadi yang mana ya, karena kalau dari pantauan kita memang kebiasaan orang Indonesia itu SKS semuanya ya. Jadi dari SK pun juga kemarin juga banyak yang terkendala. Iya Pak, ini kepala daerahnya lagi DL, belum bisa. Nah itu nanti yang jadi bingung ya teman-teman di lapangan ketika SK-nya sudah ditandatangani, ternyata yang upload lagi banyak-banyaknya. Jadi gagal karena sistemnya sibuk gitu ya. Nah, nanti silakan di-upload lagi aja ya, di-upload lagi aja. Kalau satu ini Pak, kalau digabung satu SK nggak masalah Pak ya. Misalnya BOS, BOP itu satu SK nggak masalah Pak, saya upload Pak ya. Oh, boleh, silakan. Oh, iya, silakan. Pak. Jadi yang penting nanti tidak melebihi dari batas yang ditentukan. Ya, jadi Excel silakan di bagian Excel. Ini paling terakhir kapan Pak ya? Nguploadnya paling terakhir? Hari ini harusnya. Hari ini Pak ya. Nah itu Pak, takutnya gagal gimana Pak? Saya mau upload lagi takut gagal gimana Pak? Ya dicoba lagi lah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Intinya di sini adalah silakan dipastikan untuk data rekeningnya sudah dimasukkan semuanya. Ya, Pak. Setelah rekeningnya dimasukkan semuanya, sebenarnya data pemasukan data rekening dan SK itu bisa paralel. Tidak harus menunggu semua valid, SK-nya dimasukkan, tidak harus menunggu seperti itu. Jadi bisa paralel. Satu lagi Pak, hanya kok yang di kota Jambi ini satu yang tidak terupload kan karena memang tutup Pak. Ya. Tapi yang di dalam aplikasi BOP-nya masih ada gitu Pak. Ada masalah Pak ya? Oh itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya pertanyaannya jangan gitu dong. Bukan nggak apa-apa, tapi Pak, ini ada lembaga di daerah kami yang sudah tidak aktif atau sudah tidak tutup. Nah, apa yang harus kami lakukan? Gitu harusnya pertanyaannya. Iya. Gimana Pak? Oke. Kalau ada data seperti itu, ya silakan koordinasi dengan teman-teman Pusdatin untuk melakukan proses penutupan lembaganya. Sehingga nanti tidak akan muncul lagi di data cut-off selanjutnya. Itu ya. Karena kemarin ketika kita lakukan cross-check di lapangan itu ya, yang data-data nonaktif atau data lembaga sudah ditutup ternyata banyak banget. Ya, ada di satu dinas itu ada sampai 96 data lembaga yang seharusnya sudah tutup atau tidak aktif, tapi masih ada di sana. Nah itu ya, di situ kami harapkan ini berlaku untuk semuanya ya, rekan-rekan ya, berlaku untuk semuanya. Kalau misalkan ada data lembaga atau sekolah atau satuan pendidikan yang sudah tidak aktif atau sudah ditutup, silakan segera koordinasi dengan teman-teman di Pusdatin untuk melakukan proses penutupan. Ya, jadi nanti ada surat dari teman-teman dinas yang menyatakan bahwa sekolah tersebut memang sudah tutup. Nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman Pusdatin untuk
menonaktifkan secara permanen data lembaga tersebut. Nah, ketika sudah dinonaktifkan secara permanen, maka data tersebut tidak akan tampil di progres pengiriman web Dapo maupun di proses pengambilan yang ada di BOS Salur maupun di BOP Salur. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi, Pak? Ini saatnya kan udah selesai nih, Pak ya. Udah diupload, sudah ini kan udah ditetapkan juga dari Kemendikbudnya kan SK-nya. Nah, kalau misalnya untuk proses selanjutnya satuan pendidikan itu Pak kayak membuat istilahnya tuh membuat menginput lagi ke Dapodiknya gitu Pak ya. Saatnya udah selesai semua nih Pak. Yang untuk rekeningnya itu otomatis Pak dari sini Pak. Oke. Pertanyaan bagus. Nah, ini kemarin sesuai instruksi dari pimpinan, nanti ketika sudah selesai datanya, sudah terverifikasi, ya, kemudian sudah diambil data yang terbaru, sudah selesai proses perbaikan rekeningnya, data dari BOP Salur atau BOS Salur nanti akan dikembalikan lagi ke Dapodik untuk nomor rekeningnya. Sehingga nanti datanya kan sama atau konsisten antara yang di BOP Salur, BOS Salur dengan data sekolah yang ada di Dapodiknya. Itu ya. Oh iya Pak. Cukup? Ya cukup itu aja Pak. Oke, terima kasih Ibu dari Jambi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu dari Jambi, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan serupa terkait dengan batas, Bapak. Jadi dari Manggarai, kemudian juga ada beberapa dari mungkin kita clearkan dulu mengenai batas penginputan dan verifikasi ya, verifikasi nomor rekening, pengajuan istilahnya. Monggo Pak Ciptian mungkin bisa diklarifikasi mengenai batas. Tadi kan disebutkan hari ini gitu. Ada yang usul sampai pertengahan Januari, Bapak. Nah, silakan dikonfirmasi Pak Ciptian. Waduh Pak, mohon maaf ini kalau untuk batas sekali lagi saya tidak berani memberikan ini ya, karena kemarin kita konfirmasi ke teman-teman juga masih mau ada kesepakatan yang fix ya. Terakhir informasi yang saya dapat itu pertanggal 7 Desember. Ya. 7 Desember ya. Itu udah lewat Bapak ya. Makanya mohon maaf, di sini saya belum bisa memberikan batasannya. Karena memang nanti arahnya ke kebijakan ya, rekan-rekan semuanya. Jadi mohon maaf, saya masih belum bisa memberikan tanggal batasannya. Tapi yang jelas informasi yang saya dapat, kemarin pengambilan data cut-off-nya adalah pertanggal 7 Desember. Nah, cuma nanti saya kurang paham ya ke belakangnya, apakah nanti ada relaksasi atau seperti apa, saya kurang paham. Jadi nanti kita tunggu aja informasi resminya ya, rekan-rekan semuanya. Untuk saat ini, mohon maaf sekali, saya masih belum mendapatkan informasi seperti itu. Daripada nanti saya memberikan informasi yang salah atau simpang siur, nanti tambah bahaya di teman-teman di lapangan. Jadi saya masih belum bisa memberikan informasi tersebut. Jadi kita tunggu aja informasi resminya. Ya, baik, intinya pokoknya kita usahakan terus sampai detik-detik terakhir 2021. Begitu Pak ya? Nggih, leres Bapak. Jadi kita upayakan terus. Nggih, kemarin kesempatan dari pimpinan itu pastikan sebelum tahun ini berakhir, semua datanya sudah beres. Ya, oleh karena itu kita harus melaksanakan terpaksa hari Minggu ini Pak, karena agar bisa ditindaklanjuti hari kerja hari Senin gitu Pak ya. Oh, iya, siap Bapak. Bergerak gitu. Nah, terima kasih. Dan mengenai surat edaran dari, ya Bapak silakan. Biasanya kalau seperti ini tuh banyak-banyak yang cuti Nataru Pak ya. Iya, itu. Yang dari pihak banknya ya. Kalau kita kan nggak bisa. Ya, kemudian ada yang bertanya mengenai surat edaran, minta surat edaran. Saya kira Bapak Irman atau Pak tadi dari NTT Manggarai Timur ya. Jadi sudah cukup dengan persesjen. Nanti persesjen itu sudah lebih cukup dari sekedar surat edaran gitu. Jadi itu yang menjadi dasar. Begitu ya Pak Ciptian ya? Iya Bapak. Jadi, tadi kan ada yang bertanya, mohon surat edaran dari kementerian kepada dinas mengenai penggunaan rekening. Nah, persesjen itu lebih kuat dari surat edaran. Begitu ya Pak dari Manggarai Timur tadi. Silakan berikutnya Bapak atau Ibu Mas Dalipah dari Bener Meriah. Silakan Bapak atau Ibu Mas Dalipah dari Bener Meriah. Tidak ada, tidak. Halo Bapak Ibu Mas Dalipah. Kalau tidak ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, tadi saya lihat di chat masih bersama kami kah? Bapak atau Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo?
Jawa Tengah? Kalau tidak saya bacakan Pak Ciptian ya. Silakan Dari Bapak. Dinas Pendidikan Purworejo, ini pertanyaannya. Jadi maaf bertanya Pak, kami masih ada 4 rekening yang belum clear. Jadi maksudnya ini belum clear. Sudah kami konfirmasi, tetapi rekening masih salah karena bank mengubah nomor rekening setelah penetapan. Jadi kasusnya karena bank mengubah nomor rekening setelah penetapan Bupati. Bagaimana solusinya Pak? Terima kasih dari Purworejo. Silakan Pak Ciptian. Kok bisa dirubah setelah penetapan ya? Ya. Karena kemarin kita konfirmasi ke bank Pak ya, perubahan data di bank itu bisa dilakukan atas permintaan dari teman-teman dinas atau atas permintaan dari nasabah. Nah itu coba nanti dikonfirmasi ulang ya datanya. Jadi dikonfirmasi ulang datanya. Kalau misalkan ada perubahan dari bank tanpa ada permintaan nasabah harusnya nggak bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalkan nanti memang perubahan itu dibutuhkan, misalkan ya, perubahan nama harus sesuai persejen, misalkan seperti itu, ya harus sesuaikan nanti SK-nya. Ya. Tapi kalau misalkan perubahannya itu tidak dibutuhkan, ya nanti silakan koordinasi dengan banknya. Ya. Jadi kalau misalkan menggunakan rekening lama aja sudah sesuai dengan persejen, ya silakan. Tapi kalau misalkan ada perubahan itu untuk menyesuaikan dengan persejen, ya harus disesuaikan lagi SK-nya, harus direvisi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh Pak Ciptian. Begitu ya Bapak Ibu dari Purworejo. Berikutnya dari PD Aceh masih bersama kami. Dari Kabupaten PD Aceh. Halo PD Aceh. Baik, kalau tidak saya share pertanyaannya. Jadi dari Pak Abdul Wahid, dari Dinas Pendidikan Kebudayaan PD, di pihak kami, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten PD sudah input rekening lembaga. Tapi di pihak bank belum mengerti cara verifikasi rekening. Kami dari pihak dinas sudah beberapa kali ke bank. Mohon pihak kementerian komunikasi ke Bank Aceh. Jadi ini menggunakan Bank Aceh, Bapak. Kalau tadi yang kita jelaskan kan dari Bank BRI. Nah, kasus dengan Bank Aceh kan bank semacam Bank BPD ya, Bank Aceh. Silakan Pak Ciptian bagaimana? Ini Pak Wahid, ya sudah hadir Pak Wahid di antara kita, silakan. Ya, terima kasih Pak Wahid. Begitu pertanyaannya ya, akan dijawab oleh Pak Ciptian. Silakan Pak Ciptian. Oke, nah di sini untuk BPD Aceh ini sudah harus luas belum ya? Informasi dari banknya? Belum ya? Oke, kalau belum nanti di sini sih kalau saya cek ya, kalau saya cek datanya data dari BPD Aceh Syariah ya? Syariah. BPD Aceh Syariah atau yang lain? BPD Syariah Aceh. Benar, BPD Aceh apa? Nih kalau saya cek sih di BPD Aceh ini Syariah ya yang ada ya? Ya. Yang Syariah ya? Ya Pak. Nah, kalau yang Syariah ini Bapak, ini kalau saya cek itu sudah ada yang terverifikasi data lembaganya. Jadi Belum. Jadi nanti silakan dicek datanya. Dia harusnya kalau sudah ada yang verifikasi kan banknya sudah ngecek tuh data di laman bos salurnya. Ya. Nah, untuk data di lembaga Kabupaten PD yang dia belum valid datanya di bank, silakan dicek. Tidak validnya karena apa? Apakah karena rekeningnya tidak sesuai, namanya atau atas nama sesuai, silakan diperbaiki. Sesuaikan dengan data di bank. Atau jika data banknya yang salah, ya silakan diperbaiki di BOP salurnya, kemudian koordinasi dengan banknya. Ini saya ada temuan data lembaga ini salah, harusnya seperti ini. Nanti silakan koordinasi dengan bank. Tapi yang jelas silakan perbaiki dulu data BOP salurnya, ya, karena nanti setelah rekan-rekan memperbaiki data di BOP salur, data itu nanti juga bisa dilihat
atau dicek oleh teman-teman di bank lewat laman bos salur. Jadi di sana bisa ngecek. Jadi di sana nanti juga teman-teman bisa melakukan proses koreksi juga datanya, ya. Jadi pastikan nanti teman-teman yang datanya belum sesuai, cek dulu. Tidak sesuainya di bagian mana. Silakan diperbaiki dulu datanya, ya. Kemudian nanti silakan koordinasi lanjutan ke bank. Gitu ya. Ya. Tapi Pak, di pihak bank sudah saya tanya kan, tidak ngerti sertifikasinya Pak. Tidak ngerti sertifikasi untuk bank rekening itu Pak. Karena di pihak bank sudah bilang offline semua, udah masuk, bilang semua masuk, udah masuk. Oh gitu. Karena gini Pak, kemarin waktu kita koordinasi dengan teman-teman BPD itu sudah banyak yang melakukan proses verifikasi Bapak. Jadi harusnya paham dari teman-teman banknya ya. Nah di sini mungkin yang perlu colek mungkin dari teman-teman BPD cabangnya ke BPD pusatnya Pak. Ya. Di Acehnya ya. Ya. Tapi di pihak itu nggak ngerti juga di pihak bank. Gimana Pak itu? Gini. Jadi mungkin nanti dari BPD cabangnya ya, yang BPD cabang Aceh PD ya. Yang PD ya. Nah, nanti silakan koordinasi dengan BPD Aceh pusatnya. Ya. Karena kalau dari teman-teman kemarin yang kita koordinasikan kan semua bank pusat ya yang kita ajak koordinasi kan. Karena yang punya akses ke bos saldo itu adalah teman-teman dari bank pusat. Nah, dari bank cabang Aceh PD, nanti silakan koordinasi dengan bank Aceh Syariah pusatnya untuk ada konfirmasi ini data rekening dari Aceh PD sekian yang belum sesuai. Sama seperti kemarin saya bantu di teman-teman di Jawa Timur ya. Jadi di BPD Jatim itu juga gitu, ada beberapa perwakilan di cabangnya. Jadi dinasnya koordinasi dengan cabang, ya. Kemudian cabangnya koordinasi dengan pusatnya di BPD Jatimnya. Sama dengan Aceh PD ya. Nanti teman-teman dinas Aceh PD koordinasi dengan bank cabang Aceh PD-nya. Dari bank Aceh PD-nya nanti minta tolong untuk konfirmasi ke bank BPD Acehnya. Ya Pak. Terus tadi juga ada yang menanyakan ya, batas maksimum verifikasinya kapan. Nah, ini sebisa mungkin kita lakukan ya sebelum berakhirnya tahun 2021. Gitu ya. Oke, J. Baik, terima kasih Pak. Jadi tolong Bapak Ibu dicatat ya. Jadi tadi ada yang minta penundaan sampai relaksasi ya sampai pertengahan Januari. Barangkali maaf tidak karena kalau dibatasi lagi pertengahan nanti mundur-mundur terus kasihan yang sudah siap. Dan memang target kita akhir tahun ini sudah selesai untuk penginputan dan verifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang masih bertanya dari Kabupaten Suralangun. Jadi kita batasi sampai 11/4 ya Bapak Ibu. Seharusnya pukul 11 kita selesai, tapi tadi karena kita terlambat ya, kita sampai 11/4. Dari Sarawangun silakan akan bertanya langsung. Ya Pak. Ya, dari Sarawangun Pak. Ini utama ya. Nah, ini saya mau tanyakan dari Sarawangun ada 14 rekening yang belum valid. Setelah saya cek memang ada perbedaan NPSN dengan nama di nama rekeningnya. Nah, itu cara untuk mengubahnya gimana ya Pak? Apakah upload Excel lagi atau cuman diklik koreksi aja di aplikasi BOP? Baik, begitu Pak Ciptian. Nanti mungkin Pak Ciptian materi yang tadi disampaikan mohon izin jika berkenan di-share ke chat Zoom. Nanti bisa untuk menjelaskan juga kepada pihak bank dan juga teman-teman dinas pendidikan terkait dengan bagaimana cara mengkoreksi dan seterusnya. Monggo Pak Ciptian. Oke, J, terima kasih. Jadi gini rekan-rekan semuanya, tadi juga sempat disinggung ya permasalahan kalau misalkan ada data yang belum sesuai antara data di bank dengan data yang dimasukkan oleh teman-teman dinas. Nah, langkah pertama yang teman-teman dinas lakukan adalah silakan perbaiki datanya di BOP salurnya dulu. Ya. Jadi silakan perbaiki data yang di BOP salurnya, kemudian setelah diperbaiki data yang di BOP salur, nanti silakan koordinasi dengan banknya. Jika data bank ada yang perlu diperbaiki, sampaikan, Pak, di bank ada kesalahan seperti ini, silakan diperbaiki. Tapi jika kesalahan ada di teman-teman dinas, ketika proses inputnya, silakan perbaiki di sana. Jadi intinya adalah
diperbaiki dulu di sisi teman-teman dinas, ya. Setelah selesai, nanti silakan koordinasi dengan teman-teman di bank. Gitu ya. Jadi biar nggak sering tunggu nanti datanya. Mobil itu. Memperbaikinya langsung dikoreksi, Pak, atau upload Excel lagi? Nah, ini. Jadi di sana disediakan 2 cara ya untuk proses perbaikannya. Bisa koreksi manual, bisa melalui Excel. Silahkan pilih salah satu. Mana yang paling mudah menurut teman-teman semua. Oke, makasih informasinya, Mas. Sama-sama, Mas. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya terkait dengan informasi yang diterima melalui Zoom, ada yang baru masuk, kemudian adalah kendala jaringan. Nah, kami informasikan tayangan kali ini nanti akan Zoom kali ini nanti akan rekamannya akan ditayangkan melalui kanal YouTube Fungsi Kesetaraan Direktorat PMPK di kanal YouTube secara daring. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti mencermati ulang terkait materi-materi yang berkembang saat ini, bagaimana terkait dengan koreksi rekening, kemudian verifikasi dan juga tadi penjelasan dari pihak bank. Tadi ada namanya Pak Naswin juga bertanya, apakah kabupaten kota yang lain yang menggunakan BRI sudah ada yang pengalaman terverifikasi. Tadi sudah diinformasikan Pak Ciptian bahwa memang belum ada satupun yang dari BRI yang terverifikasi. Begitu ya Pak Ciptian ya, sampai hari ini. Jadi, iya Bapak. Jadi mohon sabar Bapak Ibu sekalian, dan dari Dinas Pendidikan bisa kontak ke BRI cabang. Jadi perlu strategi teman-teman yang dinas kabupaten kota menggunakan bank BRI, mohon izin untuk bersama-samaan jadi melakukan kontak dengan pihak BRI cabang, agar kemudian pihak BRI cabang ya semacam mengingatkan ke BRI pusat, karena kami dari Kementerian Pendidikan sudah seperti disampaikan Pak Ciptian tadi, kita sudah melakukan komunikasi dengan BRI pusat dan sudah dijanjikan untuk segera memverifikasi, tapi sampai sekarang belum ada satupun satuan pendidikan yang menggunakan bank BRI terverifikasi. Ini juga menjadi persoalan bagi kita semua Bapak Ibu. Untuk itu mohon bersama-sama gitu ya, melakukan koordinasi kepada pihak cabang, dan disampaikan di tingkat kementerian sudah melakukan komunikasi dengan BRI pusat agar kalau BRI pusat BRI cabang mendapatkan informasi, komunikasi dengan BRI pusat saya kira bisa lebih dipercepat. Begitu Bapak Ibu ya salah satu strateginya, agar yang menggunakan pilihan BRI bisa lebih cepat karena waktunya tinggal menghitung hari. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan yang resen ingin bertanya, silakan dari PKBM Setia Bakti. Mohon izin materinya Pak Ciptian ya, di-share di chat Zoom jika berkenan. Sudah saya share Bapak. Atau saya share ke Mas Rifki lagi aja ya. Oh, ini ya, sudah. Saya yang belum baca Pak. Oh, nggih. Oke. Nanti saya share di grup juga. Namanya informasi ini penting Pak Ciptian, agar teman-teman berkomunikasi dengan pihak bank itu. Oh, nggih, juga teman-teman dinas untuk melakukan koreksi-koreksi gitu. Terima kasih Pak sudah. Bapak Ibu silakan, Pak dari Bapak Ibu dari PKBM Setia Bakti silakan. Yang reset. Oke, ternyata kepecet. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah semua pertanyaan dijawab dan kita diskusikan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena waktu tinggal 15 menit, barangkali sudah cukup siang. Kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup diskusi kita pada siang kali ini. Terkait dengan pertanyaan POP tahap 2 sudah dijawab oleh Pak Rifki di grup ya, dan langsung dijelaskan oleh teman-teman yang ada di grup. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Pak Ciptian terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita semua Pak pada hari Minggu yang mendung ini. Nggak tahu di tempat Bapak mendung atau tidak. Kalau di sini mendung.
Sama ya, mendung semuanya. Oke, terima kasih Pak Ciptian ya, luar biasa ini. Sami-sami. Informasi hari ini mencerahkan kita semua dan kita jadi tahu ya, jadi ada satu bank yang belum sama sekali bisa verifikasi, tapi ada kendala kalau kita pindah bank juga waktunya sudah tidak bisa mengejar. Untuk itu tadi strateginya saya katakan, teman-teman dari dinas komunikasi dengan rame-rame bareng-bareng komunikasi dengan cabang, kemudian Bira Cabang rame-rame juga komunikasi dengan BRI Pusat. Sehingga rekening yang teman-teman ajukan, Bapak Ibu ajukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa segera diverifikasi. Begitu, dan Bapak Direktur terima kasih sudah membersamai kita semua dan mudah-mudahan segera meningkat ini teman-teman yang terverifikasi, validasi, sehingga teman-teman nanti mendapatkan BOP salur pada tahun 2022 lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada hal-hal yang akan ditanyakan, saya kira cukup sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Dengan ini kegiatan sosialisasi percepatan rekening BOP salur saya nyatakan untuk ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Ciptian terima kasih, Pak Direktur terima kasih. Ya Pak, mohon izin nih Pak, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ciptian, Bapak Ibu semuanya. Mas Fauzi, diupload di YouTube ya? Oh iya Pak, nanti diupload di YouTube Pak. Siap, matur nuwun Mas. Terima kasih Mas Fawi. Iya, sing baut karena lagi juga enggak? Tidak dulu leader lapis. Nunggunya Pak. Ini ya. Penjelaskan paut barang. Wis dadi siji Pak iki. Kan penjelasannya kok kan satu nggak paut barang. Ya satu, jadi satu. Tadi kan juga contohnya malah paut tadi. DK ada. Terus gimana Mas? Itu linknya, Bapak Ibu, link untuk apa namanya? Ini WhatsApp ya. Pak Hamzah bisa di share. Pak Hamzah bisa di-share link YouTube-nya ya. Baik, kanalnya dulu aja, walaupun belum alamannya kan belum ya untuk materi hari ini kan. Kanalnya dulu aja, kanal kita. Sudah Bapak Ibu yang masih bergabung, itu link YouTube-nya ini